Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini saya akan share materi kita pada pagi hari ini. Saya harap ini bisa membantu kita memahami eh, tentang hukum internasional dalam hal antara tataran idealita dengan realitas. Dan sebagai mahasiswa tingkat lanjut, Anda juga harus berpikir kritis tentang apa itu gagasan, ide, dan apa itu realitas. Ternyata baik gagasan maupun realitas itu sesuatu yang crafted, sesuatu yang created, sesuatu yang semuanya bisa dibuat sebagai kenyataan. Lebih-lebih di era yang namanya post-truth sekarang ini. Yaitu antara fakta dan opini yang masif itu menjadi sangat tipis, bahkan opini yang masif itu menjadi fakta baru. Nah, apa yang menjadi realitas sekarang ini dalam hubungan internasional tentu saja bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi sesuatu yang memiliki akar sejarahnya dalam percaturan dunia. Pertarungan gagasan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi itu memang selalu hidup dalam kenyataan ini. Dan dalam dalam hukum internasional ada pertarungan abadi, yaitu antara kekuasaan dan tuntutan keadilan. Antara kekuasaan dan tuntutan keadilan. Bagi orang yang punya latar belakang hukum mungkin sangat familiar dengan apa yang saya katakan ini. Tetapi bagi mahasiswa HI mungkin banyak yang ya harus mencermati dengan lebih baik. Meskipun sebenarnya dalam teori-teori HI itu pertarungan antara realitas dalam arti kekuasaan, real politik, dengan idealitas itu sudah dibicarakan dalam teori tradisionalis dan realis. Kalau Anda dulu belajar Morgenthau, dan hari ini pun Morgenthau saya panggil-panggil namanya, gitu. Karena dia mewakili power interaction, atau dia orang yang mewakili dari hukum itu berada di second line. Artinya kalau bisa diselesaikan baik-baik dengan hukum, kalau enggak ya perang. Dan Morgenthau itu orang yang meyakini bahwa kesiapan perdamaian yang paling baik adalah sejauh mana Anda menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk berperang. Jadi, kalau semuanya orang bersiap untuk berperang dan tahu kapasitas diri dan kapasitas lawan, kalau saya menyerang dia hancur, tapi dia juga musuh kita bisa menghancurkan kita, maka yang terjadi adalah semua orang menahan diri untuk berperang. Tetapi kalau kita dipandang lemah atau lengah oleh lawan, maka lawan serta-merta akan menyerang kita. Sehingga waktu itu berkembang yang namanya spionase, spy, supaya mencari titik-titik lemah lawan. Jadi Morgenthau mewakili kubu yang menekankan pada keanarkian dari hubungan internasional itu lebih merupakan realitas daripada sekedar keteraturan hukum. Tapi apa benar begitu ya? Mari kita lihat.
Karena zaman itu kan bergerak sesuai dengan zeitgeist-nya, semangat zamannya. Mungkin Morgenthau mengatakan begitu karena beliau hidup di masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan beliau adalah penasihat Presiden Amerika Serikat untuk 6 kali masa jabatan presiden. Anda bisa membayangkan. Politik luar negeri Amerika, Departemen Secretary of State, itu Menteri Luar Negerinya, di backup oleh ilmuwan sekelas Morgenthau yang sampai sekarang kita baca bukunya. Saya tidak tahu Indonesia yang backup siapa ya. Dan sampai-sampai Morgenthau itu dijuluki sebagai the American speakers, speakernya Amerika, tetapi speaker secara akademik. Jadi dialah yang memberikan basis-basis akademik untuk kebijakan luar negeri Amerika pada Perang Dingin. Dan setelah beliau itu adalah muridnya, John Mearsheimer. Meskipun ada perbedaan sedikit, tapi itu muridnya. Neorealism. Baik. Kalau kita mempelajari hukum internasional ini, kita harus mengaitkannya, kita harus kembali merujuk pada Westphalia Treaty. Westphalia Treaty. Ini menjadi sangat penting karena ternyata sejarah dunia itu dimulai dari kota kecil itu. Sejak abad pertengahan, ya, abad ke-17. Tepatnya tahun 1648. 1648. Ada yang namanya Westphalia Treaty yang itu berisi sebenarnya perjanjian damai setelah Eropa terlibat perang berlarut-larut 30 tahun ya, di antara para pangeran karena ketidakjelasan batas negara, tidak kejelasan pengaruh yang saling keras bersinggungan, dan hubungan yang mereka rasakan menyebalkan antara state dengan Roman Empire, yaitu kepausan waktu itu. Apa hubungan yang dimaksud? Hubungan yang dimaksud adalah adanya legitimasi vertikal yang harus diminta oleh para raja-raja di Eropa apabila mereka akan mengundangkan satu peraturan di negeri mereka. Misalnya Spanyol itu kalau mau bikin undang-undang pajak pun harus izin pada Paus. Artinya Paus Katolik ya. Ya, kalau yang Protestan waktu itu nggak mau. Artinya para raja itu berada di bawah pengaruh kekuasaan Paus. Nah, dan itu mereka bersepakat, ini orang-orang yang ada di gambar ini, itu bersepakat di Westphalia Treaty bahwa harus ada pemisahan kekuasaan antara kekuasaan religius dan kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu di tangan para raja, sedangkan religius berada di paus. Dan itulah yang kita kenal sampai sekarang sebagai sekularisme. Dan ketika raja-raja membuat keputusan yang berlaku untuk negerinya tidak dengan pertimbangan-pertimbangan religius, ya Katolik dalam konteks ini, itu mulailah apa yang berkembang ilmu tentang public policy. Nah, saya ulangi, public policy. Policy untuk publik berdasarkan opini publik atau aspirasi publik. Jadi secara cara mengelola kebijakan sudah berubah dari yang vertikal menjadi horizontal. Nah, pada saat public policy itu berkembang secara sekuler,
tentu saja raja-raja akan menggunakan metode public policy itu untuk memperkuat legitimasi mereka. Di sisi lain, ada orang yang sangat berpengaruh pada saat perjanjian Westphalia itu. Orang itu adalah bernama Hugo de Groot atau Grotius. Grotius ini tidak lain dan tidak bukan adalah lawyernya VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. VOC didirikan setelah ada Verenigde juga, Vereniging, perserikatan usaha-usaha dagang di India, India Timur oleh Inggris. Nah, ini VOC jadi yang kedua ini. Ada muncul semacam MNC lah. Dan Anda tahu dalam sejarah Indonesia, VOC itu masuk ke Indonesia tahun 1602. Pas dia mendirikan VOC itu sudah siap masuk Indonesia. Dengan JP Kun-nya, Jean Peter Sun Kun. Yang harus kita catat bahwa VOC itu bukan mewakili satu negara tertentu, tetapi VOC adalah perusahaan yang didirikan patungan antara para pengusaha dari Belanda, dari Perancis, Jerman, pokoknya orang-orang kaya muncul lah. Gabung jadi satu. Dan hebatnya VOC itu karena kekuatan finansialnya yang besar, itu kekuatannya melebihi negara, melebihi negeri Belanda sendiri. Waktu itu negeri Belanda masih dijajah secara bergiliran, bahkan Spanyol pun yang terakhir menjajah Belanda. Benelux masih seperti kerajaan keluarga. Benelux itu Belanda, Belgia, Nederland, Luxembourg, Luxembourg, Nederland, Belgia itu jadi satu masih. Itu kan cuma paman, Pak D jadi raja. Baru pisah betulan itu tahun 1815. Kenapa kita menyebut-nyebut VOC ini? Karena ada dua konsep penting yang diajukan oleh Grotius sebagai think tank-nya Westphalia Treaty. Jadi secara step by step begini. Pertama kali yang dihasilkan oleh Westphalia Treaty itu 1648 itu adalah perdamaian Eropa. Perdamaian Eropa. Setelah perang 30 tahun damai. Kesuksesan luar biasa. Yang kedua, yang di luar dugaan dari Paus adalah raja dan pangeran itu sepakat untuk mendepak Paus dari posisi politik. Dengan memisahkan kekuasaan religius dan kekuasaan politik. Tentu saja Paus diberi kompensasi pembiayaan kepausan itu ditanggung bersama-sama dan diproteksi. Nah, itu sejak itu. Kemudian disitulah mulainya sekularisme. Kemudian yang ketiga dari Westphalia ini adalah adanya gagasan dari Grotius, dua gagasan Grotius. Yang pertama atau yang nomor 3 hasil Westphalia ini, adanya karakteristik sebuah negara. Karakteristik sebuah negara. Yang karakteristik negara ini dampaknya luar biasa terhadap pembentukan peta dunia, imperialisme dan kolonialisme. Dan yang keempat, atau yang gagasan kedua dari Grotius adalah penambahan apa yang disebut sebagai subjek hukum internasional. Penambahan subjek hukum internasional. Dari yang warisan ius gentium, hanya negara-negara saja, menjadi ius intergentis. Ius gentium bergerak ke arah ius intergentis. International law yang sekarang dipelajari itu adalah mengacu pada ius intergentis.
di mana the subject of international law itu tidak hanya state atau negara, tetapi juga non-state actor. Non-state actor. Nah, disitulah sebenarnya dia bermain sebagai lawyernya VOC. Kenapa? Karena kalau pemain subjek hukum internasional itu hanya state, maka VOC tidak punya hak untuk menguasai wilayah Nusantara ini yang luasnya sama dengan Eropa. Jadi pada saat perundingan itu dia bermain benar-benar bermain optimal sebagai lawyernya VOC untuk mengegulkan bahwa VOC sebagai satu-satunya MNC internasional itu memiliki hak sebagai subjek hukum internasional. Subjek itu gimana? Subjek itu artinya bisa memiliki hak dan kewajiban, bisa memiliki wilayah, punya hutang, piutang, punya tentara dan sebagainya. Nah, karena sebagai kenyataannya ya dia menunjukkan fakta bahwa VOC sudah membuat perjanjian dengan Portugis, dengan Inggris, bahkan tukar guling dengan Inggris di beberapa bagian Amerika, bahkan sudah masuk ke Suriname nantinya. Sehingga kalau Anda baca sejarah, Indonesia itu begini, jajahan VOC itu lebih luas dari Eropa. Padahal MNC bukan negara. Dan kita itu Nusantara ini pernah menjadi satu kementerian di bawah Kementerian Jajahan Belanda waktu Belanda sudah mewarisi VOC yang runtuh itu, bersama dengan Suriname dan Curaçao Island. Curaçao Island itu ya di seberang lautan El Salvador sana. Nah, kembali ke VOC. VOC itu kekuatannya dia benar-benar multinasional pembentukannya dan supranasional operasionalnya. Pembentukannya multi nation karena banyak saham dari Prancis. Sampai-sampai sejarahnya itu kan Daendels itu kan sebenarnya diutus sama Napoleon. Napoleon itu mau masuk Jawa waktu itu, lalu manggil yang namanya Daendels. Daendels dia tentara disersi dia. Tapi sudah pangkatnya tinggi. Kamu mau tantangan itu, tantang. Dia mau lah. Kamu siapkan tuh jalan infrastruktur. Jadi infrastruktur itu atas permintaan Napoleon. Itu kamu siapkan tuh infrastruktur di Jawa itu. Nanti kita mau masuk sana. Kalau kamu sanggup ya itu kamu jadi gubernur jenderal. Lobby dia kuat sekali. Karena saham banyak orang-orang dari Prancis di VOC itu. Jadilah gubernur jenderal itu. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, loh ini gimana Pak? Kerajaan Belanda itu gimana itu? Kok VOC merajalela itu? Kerajaan Belanda itu Prince de Orange itu memang mendirikan negeri Belanda tahun 1602 juga. Ya, bareng dengan VOC berdirinya. Tetapi negara-negara Eropa enggak serta-merta mengakui itu kemerdekaan Prince de Orange. Kemerdekaan Belanda itu. Dan ini permainan dunia ya. Justru yang mengakui kemerdekaan negeri Belanda pertama kali adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan mengirimkan menteri luar negerinya, yaitu Mir Hasan dan Hamid. Ya, Mir Hasan dan Mir Hamid. Dilalahnya karena umurnya sudah sepuh itu, duta besar Hamid itu meninggal di Belanda. Yang kuburannya sampai sekarang Anda bisa lihat di sana, ya, di depan gereja itu. Itu Mir Hamid, utusan dari Aceh Darussalam untuk mengakui kemerdekaan Belanda. Orang Eropa belum ada yang mengakui. Loh, kenapa Pak kok Aceh mengakui kemerdekaan Belanda? Nah, itu
Aceh itu waktu itu di bawah pengaruh Turki Utsmani. Turki Utsmani tidak masuk dalam Westphalia Treaty, dia walaupun dia di samping Eropa. Tapi orang Eropa nggak berani nyentuh karena waktu itu Turki Utsmani lagi kuat-kuatnya itu kan. Anda bayangkan 1648 itu Ottoman lagi kuat-kuatnya. Jadi kekuatan utama dunia. Nggak ada Rusia, nggak ada Amerika. Anda bayangkan. Cina masih cungkuo, masih berkubang di tengah bumi. Cungkuo itu jadi Cina itu. Belum keluar. Sekarang aja keluar. Nah, sehingga Turki Utsmani sangat dominan dan salah satu negara federasinya adalah Aceh Darussalam. Jadi ada 12 kerajaan Aceh yang mengakui Kesultanan Turki Utsmani. Dan Aceh lah yang diminta oleh Turki di lobi untuk mengakui kemerdekaan Belanda. Untuk apa? Untuk kawan di Eropa. Ini politiknya Turki memang sudah matang. Di satu sisi, bagi Aceh juga strategis. Karena menjadi teman Eropa untuk bersama-sama memikirkan Selat Malaka. Ya, supaya ada teman di Selat Malaka. Ya. Baik. Jadi Indonesia ini dijajah oleh VOC bukan oleh negeri Belanda sampai dengan tahun 1815 setelah kemerdekaan Belanda. Lalu ada politik etis dan sebagainya, itu politik balas budi karena memerasnya itu kebangetan gitu. Maka berubahlah, banyak orang Indonesia yang merasakan bahwa Belanda itu tidak menjajah gitu, banyak. Kenapa? Karena ada politik etis ya. Tapi ya menjajah juga, pembangunannya nggak maksimal. Nah, kembali ke Westphalia. Jadi di Westphalia itu yang kaitannya dengan hukum internasional adalah satu, tentang karakteristik negara. Ya, ini semuanya jadi usulannya Grotius. Salah satu, jadi ada kriteria negara, ada penduduknya, ada governmentnya, ada teritorinya, kemudian ada konstitusinya, lalu nanti ditambah lagi dengan ada recognition-nya, pengakuan dari negara lain, supaya bisa menjadi subjek hukum internasional. Ini Anda bisa bayangkan, yang dimaksud recognition dari negara lain itu bukan Jawa Barat mengakui Kesultanan Palembang, bukan Kesultanan Tidore mengakui Kesultanan Banten, bukan. Tapi yang dimaksud recognition itu adalah negara Eropa. Kalau satu negara itu diakui oleh negara Eropa yang terlibat dalam Westphalia, artinya dia adalah negara merdeka. Tapi kalau tidak diakui, maka itu bukan negara merdeka. Nah, ini pondasi awal yang jelas-jelas bengkok dari hukum internasional itu. Jadi kepentingannya waktu itu, Anda bisa bayangkan, di Nusantara ini kan ada 200-an kerajaan menurut Bung Karno. Di India 250 kerajaan. Di Asia ribuan kerajaan. Di Afrika ribuan kerajaan. Semua kerajaan-kerajaan yang hidup di abad ke-17 itu tidak ada yang dianggap sebagai negeri merdeka, termasuk di Nusantara ini. Kenapa? Karena tidak diakui oleh negeri Eropa. Dan negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil di seluruh dunia itu, meskipun bukan hanya kecil ya, besar juga. Cina itu nggak diakui kok, maka Inggris juga mau masuk ke Cina kan. Bagaimana caranya Inggris mau menjajah Cina? Itu karena apa? Ya karena Inggris meskipun nggak terlibat langsung dalam Westphalia ini, tapi Inggris memanfaatkan ini. Maksud saya, Inggris mengoptimalkan hasil perjanjian Westphalia ini untuk meluaskan wilayahnya. Meskipun dia tidak secara menonjol berperan di situ.
200-an kerajaan di Nusantara diterapi hasil perjanjian Westphalia. Hasilnya apa? Wah, mereka bikin istilah baru, namanya terra nullius. Jadi yang dimaksud dengan terra nullius itu bukan suatu tanah kosong tanpa penduduk, bukan. Terra nullius itu adalah wilayah dan penduduknya, mungkin juga dengan sistem sosial dan sistem pemerintahannya, yang saat itu tidak diakui oleh salah satu atau beberapa negara-negara di Eropa yang terlibat perjanjian Westphalia. Sehingga ratusan ribuan kerajaan di seluruh dunia di luar Eropa itu semuanya distempel sebagai terra nullius. Apa artinya Pak terra nullius? Daerah tak bertuan. Bongah sekali itu, daerah tak bertuan. Karena mereka menganggap daerah tak bertuan terra nullius, padahal di dalamnya ada masyarakat, wilayah, ada kerajaan-kerajaan lama, semuanya di-blame daerah tak bertuan. Maka mereka lalu menggunakan istilah discovery. Nah, penemuan. Columbus menemukan Amerika. Magellan menemukan Filipina. Ini kan sebuah kesombongan sebenarnya. Apa yang Anda maksud dengan menemukan? 150 tahun sebelum Columbus mendarat di Eropa, di Amerika, itu Sultan Abu Bakar dari Tunisia itu sudah di sana mengajarkan baca tulis, peradaban. Kan dekat itu, bokongnya Afrika dengan Amerika itu kan dekat tuh. Dekat. Tapi diksi, jadi diksi ini juga mempengaruhi. Diksi itu dipengaruhi sejarah ya. Columbus menemukan Amerika. Apa yang Anda temukan? Anda datang ke sini telat. Cuma Anda datang ke sini dengan kekuasaan. Lalu Anda menjajah. Lalu Anda bilang ke orang Eropa. Jadi ketika dia mengatakan, saya menemukan Amerika. Itu bukan ngomong sama orang Jawa. Atau orang Melayu, Asia. Dia ngomong dengan bangsa Eropa. Saya menemukan Amerika loh. Apa artinya? Di sana saya tancapi bendera. Apa artinya? Di sana itu ya saya yang jajah besok. Nah, siapa yang mengutus ekspedisi itulah yang akan punya hak untuk menjajah. Anda baca itu status terra nulliusnya Inggris atas Australia dan New Zealand. Mengerikan sekali. Mereka mendirikan bendera Inggris di sana. Padahal ternyata di sana ada kerajaan yang kokoh juga, ya, orang aborigin, orang Maori. Ya. Jadi dari Westphalia ini lahir konsep tentang ciri-ciri negara. Nah, salah satunya adalah recognition. Loh, semua negara di luar Eropa itu mayoritas tidak diakui atau bahkan nggak ada yang diakui oleh negara Eropa. Maka seluruh wilayah di luar Eropa itu menjadi apa yang disebut terra nullius. Daerah tak bertuan. Karena tak bertuan, berlomba-lombalah ekspedisi Eropa untuk mencari wilayah baru. Lalu muncullah kesombongan-kesombongan dengan menggunakan istilah discovery atau menemukan. Menemukan bagaimana? Anda datang ke sini telat. Menemukan itu ya bahasa penjajah. Nah, prinsip terra nullius inilah yang menjadi pijakan bagi imperialisme, kolonialisme. Ya, kolonialisme. Saya ulangi. Terra nullius ini menjadi pijakan berlakunya kolonialisme. Sehingga, ini jelinya orang yang namanya Hugo de Groot atau Grotius. Sehingga VOC yang sudah masuk ke Nusantara
itu dianggap sebagai existing power. Existing power. Power yang secara eksis sudah ada di Nusantara. Mendahului perjanjian Westphalia. Di perjanjian Westphalia, VOC ini panen besar. Panen apa? Panen legitimasi. Karena dengan Westphalia ini sahlah VOC menduduki, mengelola pemerintahan dan masyarakatnya yang ada di Nusantara. Meskipun dia sebuah company, holding company, perusahaan, bukan negara. Jadi ya Indonesia ini memang merana, Nusantara ini dijajah oleh bangsa yang terjajah. Jadi negeri Belanda sendiri masih dijajah. Orang-orang Belanda ngumpul sama orang Prancis, orang Jerman bikin perusahaan. Perusahaan yang jajah Indonesia. Jadi kita ini jangan dijajah oleh bangsa terjajah. Pantesan kalau meres banget jajahnya. Bangsa-bangsa yang dijajah oleh Inggris tuh sekarang kaya-kaya ya, kecuali beberapa saja yang nggak kaya. Kenapa? Mereka ada empati untuk empowering people. Tapi kalau VOC beda karakter. Kenapa beda? Karena VOC adalah perusahaan optimizing result atau benefit. Saya ulangi, kalau perusahaan kan optimizing result atau benefit, ya meresnya dua kali perasa. Kantong pertama untuk dia, kantong kedua untuk ngasih sedikit kepada Raja Belanda supaya hubungannya baik meskipun negara Eropa masih gonjang-ganjing ya. Nah, jadi perbedaan karakter penjajah VOC dan Inggris misalnya, itu memang dilatar belakangi oleh siapa yang menjajah. Kalau Inggris itu nation, state. Tapi kalau company itu adalah perusahaan, optimizing result atau benefit. Nah, jadi saudara sekalian, perjanjian Westphalia itu digunakan untuk melegitimasi kolonialisme di luar Eropa, termasuk Belanda sebagai subjek hukum internasional. Saya membayangkan bahwa Belanda itu sampai sekarang belum, VOC itu belum tertandingi sampai sekarang ya, kekuatannya sebagai MNC ya. Kalau Indonesia sekarang katanya dijajah Freeport, dijajah Shell, dijajah apa itu ya, itu cuma pengulangan sejarah saja. Kita 200 tahun dijajah oleh VOC sampai VOC bubar. Kapan VOC bubar? VOC bubar resminya setelah Perang Diponegoro karena bangkrut ya. 1830 itu baru VOC bubar. Tapi di sisi lain karena menguatnya pemerintahan negeri Belanda. Karena Belanda merdeka 15, lalu di dalamnya ada keuangan yang boros, lalu VOC bubar. Lalu ada politik etis di Indonesia. Jadi kaitannya Westphalia dengan politik di Indonesia, politik kolonial itu sangat erat sekali. Jadi kalau kita di SD, SMP, SMA diajari kita dijajah Belanda 350 tahun. No, not the state atau the government of the Dutch atau Netherlands. Tapi 200 dari 350 tahun itu kita dijajah oleh VOC, MNC. Dari 1602 sampai 1830. Itu kita dijajah oleh perusahaan. Baik. Ya juga Inggris tuh beberapa segmen sedikit tuh Raffles tuh ya, tapi VOC masih dominan. Baik, jadi itu gambarannya betapa Westphalia itu sebagai sebuah pijakan hukum internasional itu memang sudah bengkok dari asalnya. Jadi basis hukum internasional itu memang sangat pro Eropa, sangat pro kolonialisme. Sehingga kalau sekarang itu ya kan sudah banyak revisi Pak. Ya iya sudah banyak revisi. Tetapi kalau Anda merasakan hubungan utara selatan nggak berimbang, kalau bikin perjanjian kenapa negara mantan terjajah itu tidak bisa fair hubungannya, ya gimana mau fair, yang bikin itu orang-orang yang dulu mantan penjajah semua. Orang yang mengkolonisasi, mengimperialisme, melakukan imperialisme, kok Anda tuntut untuk berlaku adil? Itu kan nggak mungkin. Lalu mereka membuat prinsip-prinsip. Ya.
Itulah sejarahnya begitu. Lalu berkembang apa namanya humanisme Eropa itu sudah mereka setelah menjajah sekian ratus tahun baru muncullah yang namanya Renaissance Eropa itu apa humanisme. Nah, humanisme Eropa. Lalu mereka sekarang bicara HAM. Semuanya itu adalah versi mereka. Mana versi kita? Nah, mari kita tunjukkan. Baik, uh, ini. Jadi tadi background tentang warna politik di dalam perjalanan sejarah hukum internasional yang sangat Eropa minded sampai melegalkan kolonialisme. Di era modern ini pertarungan antara power dan hukum internasional juga masih terjadi. Ini maaf, ini apa namanya, sinyal saya kurang stabil ya. Ada pertarungan gagasan antara mana yang lebih dominan, power atau norma hukum. Tadi sudah saya singgung bahwa Morgenthau mengatakan ya power lah. Hukum itu ya nomor 2, second layer. Buktinya nggak ada yang bisa menghukum Amerika sampai sekarang. Meskipun dia penghutang terbesar di PBB. Meskipun kebohongan perang di Baghdad, Irak itu sudah terbongkar, terbuka. Kenapa nggak dibalas itu? Kamu yang menghancurkan, kamu sama Inggris yang menghancurkan Irak, ternyata nggak ada alasan bom atom, nggak ada, berarti perangmu perang bohong gitu kan. Itu hanya perang yang didesain untuk mengeluarkan stok senjata agar ekonomi industrial military kompleksnya putar lagi. Sehingga pabrik-pabrik senjata di Amerika itu memproduksi lagi, negara membeli gitu kan. Yang ada di gudang sudah 20 tahun keluarkan semua untuk perang di Irak, habis gudang, produksi lagi, negara membeli ke perusahaan-perusahaan lagi ya. Jadi makanya partai yang di Amerika berperang, hobi berperang itu adalah partai Republik. Nggak pernah ada cerita partai Demokrat itu mengumumkan perang, nggak ada. Kenapa? Supporternya itu populer. Tapi kalau Partai Republik, supporternya itu pabrik-pabrik besar, konvensional, termasuk pabrik senjata. Lupa, kok pabrik senjata Pak? Di Amerika nggak ada pabrik senjata kok, BUMN, nggak ada. Ya, semuanya itu urusan private. Nah, negara order, itu saja. Dengan perjanjian-perjanjian privilege. Itu yang disebut dalam HI itu military industrial complex. Jadi perang itu harus ada. Untuk apa? Menggerakkan ekonomi industri militer. Kenapa? Karena itu bagian dari pajak yang besar untuk pemasukan pendapatan di Amerika. Dan itu juga menyangkut tentang nasib buruh kan. Kalau secara politik itu menyangkut support politik partai tertentu. Kalau kamu mau perang ya besok tak kasih lah untungnya, bagi-bagilah Partai Republik gitu. Macam itulah. Nah, jadi saudara, military industrial complex itu bagian dari, jadi yakin sekali Morgenthau itu. Kalau bukan hukum yang mengatur dunia ini, karena dia berada di jantungnya military industrial complex. Dia ngerti persis lah bagaimana perusahaan-perusahaan membuat senjata. Jadi perang itu sesuatu yang crafted, yang dibuat ya, untuk menghabiskan stok senjata. Menghabiskan stok senjata. Lalu ada di sebelah sana orang Belanda ini, Luther Pach. Luther Pach ini memang dia seorang ya ahli hukum, lawyer. Dia percaya pada apa namanya? Pada mekanisme hukum. Mekanisme hukum. Dia percaya bahwa dunia bisa diatur secara hukum.
saudara, memang kalau kita lihat kenyataannya, tidak ada yang berlaku mutlak. Kalau dunia ini yang berlaku adalah power, tentu saja saat ini kita tidak bisa berpuasa dengan tenang. Tentu saja Indonesia punya musuh-musuh. Indonesia berperang. Seluruh peta dunia penuh dengan letupan bom misiu. Ternyata tidak juga. Beberapa kawasan memang itu penuh dengan asap misiu. Tetapi ternyata sebagian besar permukaan bumi ini damai adanya. Ya, dalam konteks luas mana wilayah yang berperang dan damai, di sini Luther Park menang dia. Nah, itu berarti ada international order. Berarti mereka percaya dengan hukum dalam batas-batas tertentu. Tetapi Morgenthau dengan realismenya, yaitu berlaku karena para aktor utamanya menghendaki hukum itu berlaku di negara itu. Kalau aktor utama itu tidak tersinggung kepentingannya di daerah-daerah damai, itu bisa dalam sekejap berubah menjadi medan perang. Masih ditawar begitu. Ya, memang ada juga hal seperti itu, tetapi PBB itu adalah contoh konkret betapa hukum internasional itu berlaku. Ya. Ada badan yang diikuti oleh 198 negara yang aktif. Mereka membuat perjanjian. Ada mengakui deklarasi universal. Itu artinya hukum internasional. Karena basisnya adalah treaties. Sementara perang itu ternyata adalah ketika kepentingan-kepentingan tidak bisa diakurkan secara rasional, maka perang dianggap yang paling rasional menyelesaikan perselisihan. Di samping ada tadi dorongan military industrial complex. Jadi sampai sekarang orang yang berkeyakinan tentang kekuasaan masih memegang peran dominan, itu pada saat-saat tertentu dia bisa membuktikan kebenarannya. Contoh tadi, Amerika, Inggris gempur Irak. Sampai sekarang nggak ada bisa menghukum Amerika dan Inggris. Ya. Tetapi para pendukung norma hukum internasional itu dominan, itu lebih banyak buktinya. Lebih banyak buktinya. Buktinya, satu, PBB masih jalan. Yang di sana adalah banyak sumber hukum yang diakui. Termasuk hukum laut kan, hukum laut. Hukum antariksa, hukum di antariksa itu ada hukum. Kemudian ya yang paling menonjol hukum laut untuk hukum antariksa itu. Kemudian hukum diplomatik, itu semua ya di bawah PBB. Ada coordination, communication di sana. Dan yang kedua tadi saya bilang, globe muka bumi ini mayoritas damai. Ada titik spot-spot perang ada, tapi mayoritas dalam kondisi damai. Nah itu kemenangan mereka. Tapi jangan menafikan yang berpendapat bahwa itu karena negara yang dominan tidak menghendaki perang di satu titik negara tertentu. Nah, apapun itu, yang jelas hukum internasional ternyata masih menarik untuk mengatur dunia ini. Ya. Dan memang beberapa kejadian para pendukung kekuasaan itu dominan bisa menunjukkan buktinya. Baik. Bagaimana kaitannya hukum internasional dengan on the need of a democratic global government sebenarnya ya lebih tepat governance ya. Ada pertanyaan dasar dalam global system itu.
Tadi saya nyinggung-nyinggung PBB. Apakah struktur dan sistem PBB itu fair dan imbang dalam konteks multilateralisme hari ini? Nah, apa Pak contohnya? Ya misalnya yang di Dewan Keamanan PBB kenapa yang punya hak veto cuma negara itu doang, 6 negara doang? Itu kan artinya dunia ini dipegang oleh aktor-aktor utama. Nah, saudara, yang terjadi di praktek PBB sekarang ini adalah mix antara keyakinan akan hukum internasional dan realitas yang diyakini oleh Morgenthau. Realitasnya adalah 6 negara besar, Amerika, Prancis, Inggris, Rusia sebagai pewarisan Soviet, itu adalah aktor-aktor utama. Ya, ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Ya. Yang, Prancis kan kecil Pak, kecil yang jajannya banyak, sehingga dia punya sphere of influence-nya banyak. Ya, Prancis itu jajannya banyak. Inggris Pak, Inggris apa lagi? Tapi kan nggak kayak dulu Pak. Tapi mereka tetap punya pengaruh yang luas di bekas jajahannya. Bahasa Prancis pakai di Amerika Latin. Nah, Rusia, China. Nah, paduan antara mazhab realisme dengan mazhab legal, mazhab hukum. Jadi ketemunya itu perdamaiannya. Aktor utamanya dipegang dulu supaya nggak berinisiatif membuat kekisruan di PBB, maka diakui dulu eksistensinya. Baru berlakulah hukum yang berlaku umum. Jadi pengecualian pada hak-hak khusus itu sebagai pengakuan atas realisme internasional. Sedangkan pengaturan selanjutnya diserahkan pada hukum internasional. Tapi nggak imbang Pak votingnya. Nggak bakal imbang. Nah, kenapa? Ya karena masing-masing negara kan punya sahabat-sahabat karib. Indonesia mau main politik model striptis kayak apapun, nggak bisa menandingi Spanyol misalnya. Kenapa? Ya temannya Spanyol banyak yang berbahasa Spanyol di Amerika Latin juga banyak gitu kan. Tapi kan semuanya dinamik Pak, ya dinamik, ya dinamik. Ya, memang dinamis dan itu diskusi kita. Bahwa perlu penyesuaian-penyesuaian pada badan PBB itu memang benar adanya dan sesuai dengan perkembangan sekarang. Tapi kalau ditanya apakah fair Pak? Fair dalam kacamata apa? Kalau setiap negara satu vote, apa itu fair? Iya Pak, mestinya setiap negara punya vote yang sama. Satu ya satu, namanya juga negara merdeka. Nanti Anda akan tersinggung sendiri. Negaramu ini negara besar sekali. Ya. Itu kalau one nation one vote, Anda akan disamakan dengan negara kayak Fiji yang penduduknya cuma 250.000. Fiji, Solomon, Vanuatu, Maldives, Singapura. Itu Maldives itu kan sama dengan 2 kecamatan di Bantul saja penduduknya. 250.000 itu bangun tapan saja sudah 250.000. Singapura itu berapa penduduknya? Itu Singapura itu sama dengan kabupaten di Banyuwangi sana tak? Sama dengan penduduk Singapura semua. Dan penduduk Singapura itu yang foreigner kan lebih banyak daripada citizens-nya kan? Citizen-nya paling 2.500.000. Foreigner-nya paling bisa 3 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, jadi mau diukur dari mana keadilan itu? Nah, maka pertemuan antara realitas politik dan hukum itu saya kira yang paling tepat. Tentu saja dengan modifikasi-modifikasi. Sesuai tuntutan zaman. Global economic structure and system, it is fair or not? Nah, sama juga nih.
bukan berarti kita melegitimasi ketidakadilan, tidak. Tetapi sesungguhnya yang paling menentukan itu adalah eksistensi sebuah negara. Kalau negara itu bisa membangun dirinya sebaik mungkin, itu dia akan bisa bergerak dengan lebih leluasa. Dan dalam dunia yang penuh persaingan ini, sebenarnya nih kalau kita mau ngomong, ketidakadilan itu sebenarnya kadang-kadang sebuah peluang bagi negara yang punya kapasitas yang lebih. Bukan berarti kita mendukung ketidakadilan, bukan. Tetapi daripada kita cengeng, merengek, wah itu nggak adil ini. Orang yang sering memprotes sistem ketidakadilan itu pasti orang yang dalam posisi lemah. Posisi lemah. Ya, ya jadi meratapi sistem itu tidak menguntungkan menurut saya. Yang paling menguntungkan adalah bagaimana kita bisa membangun negeri kita ini kokoh supaya eh, apa namanya? Supaya dalam sistem yang bagaimanapun kita tetap bisa membangun dan eksis. Baik, coba misalnya WTO Pak, ini sistemnya bagaimana? Ekonomi dunia nggak adil. Kembalikan ke Westphalia tadi. Semua itu WTO, semua itu United Nations, semuanya itu dasarnya adalah hukum internasional yang bersumber pada perjanjian. Prinsipnya bisa Anda lacak lagi ke Westphalia. Lah aktor-aktor ekonomi utama dunia sekarang itu penjajah semua. Penjajah semua. Lah kita dilalahnya negeri yang dijajah itu loh. Singapura itu kayaknya kayak gitu ya. Kecil. Nggak bisa mengatur WTO. Arab Saudi kayak begitu ya kaya. Nggak bisa mengatur WTO. WTO Eropa. Amerika. Nah itu. Trump itu kadang-kadang juga dikucilkan. Kadang-kadang. Tapi karena mereka besar. Kok dikucilkan gimana Pak? Ya lihat aja pertemuan G20, G7 itu. Kadang-kadang Amerika kan di smackdown juga sama negara-negara Eropa. Jadi ada kepentingan yang berbeda antara Eropa dan Amerika itu sebenarnya. Mereka juga bersaing gitu. Cuma bersaingnya para gajah. Orang-orang yang lama menjajah. Baik saudara sekalian, yaitu saya harap itu bisa membuka perspektif kita tentang betapa bengkoknya hukum internasional itu dari asalnya. Jadi bengkok dari asalnya. Jadi kalau sekarang suruh menegakkan benang itu ya benang basah, busut lagi gitu. Baik, saudara sekalian, ini saya bagi Anda yang orang HI maupun yang non HI ya. Mungkin saya sarankan Anda baca buku ini. Anda bisa akses free. Nanti saya kirimi juga bisa. Ini buku terjemahan baru saya. Tahun lalu saya terbitkan. Ini tentang perspektif-perspektif HI dalam melihat hubungan internasional atau kehidupan internasional ini. Sehingga Anda punya banyak kacamata, punya banyak lensa untuk melihat bagaimana negara-negara postkolonialis melihat, bagaimana hubungan internasional yang realis, kaum liberalis, kemudian ini orang-orang yang ya sosialis. Buku ini berisi banyak sekali perspektif HI yang Anda bisa gunakan untuk memahami
seperti apa hubungan internasional itu dipersepsikan. Nah, ini saya sharekan isinya. Ya, saya sarankan Anda baca buku itu karena ini buku saya ini juga diterbitkan di London terjemahannya. Ya, ini buku baru di sana. Lalu saya izin pada penerbitnya untuk diterbitkan dan dia mengatakan welcome dan saya terjemahkan. Ini teori-teori HI yang sudah mapan, ada realisme. Karena saya lihat di MIHI itu tidak semuanya orang HI. Sehingga harus ada penyamaan gelombang peng-HI-an dulu juga gitu ya. Realisme ini Morgenthau di situ. Kemudian liberalisme. Bagaimana teori HI tentang English School, konstruktivisme, marxisme, teori kritis, poststrukturalisme, feminisme, postkolonialisme. Negara yang selalu memprotes struktur internasional. Kenapa ya? Dulu mantan penjajah sedang bernegosiasi dengan penjajahnya, kira-kira gitu. Lalu upaya-upaya menuju teori HI global itu. Lalu ada teori-teori tentang teori hijau, green theory, teori keadilan global. Nah, ini ada global justice. Nah, Anda nanti baca ini global justice teori ini, teori yang belum mapan tapi teori masih ekspansionis ya, ekspansi teori. Ini bagaimana dia melihat keadilan berlaku di muka bumi ini. Nah, lalu teori queer, teori sekuritisasi, geografi kritis, ada teori perspektif Asia, dunia selatan. Kalau perspektif dunia selatan itu perspektifnya negara terjajah juga, gitu. Ya, tapi dari selatan. Gitu. Jadi dan ada perspektif pribumi, bagaimana orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan negara induk. Misalnya orang Papua merasa nggak nyaman ya, karena beda ras bisa dan sebagainya. Bagaimana itu dalam perspektif teori indigenous perspektif itu? Nah, bagaimana peluangnya merdeka? Gitu. Jadi ada legitimasi. Saya melihat Papua itu akan menjadi-jadi karena apa? Dia punya legitimasi teori dan punya legitimasi hukum. Gitu. Kemudian perspektif realisme kontemporer dan ya diskusi tentang ism. Jadi saudara sekalian, saya harap Anda membaca buku ini untuk tambahan wawasan saudara. Nanti saya kirimi lewat WA Group saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini dan nanti saya kembali saya sharekan rekaman video ini. Saya kira ada sesuatu yang disampaikan? Kalau Iya, tidak akan Bapak, saya. Ya, silakan. boleh bertanya. Silakan. Ya, saya kira kalau yang sangat menarik sekali ya, Bapak, yang membuka pemahaman kita bahwa ternyata dalam konteks internasional yang paling signifikan adalah terkait dengan hukum internasional adalah pertarungan power dan norma, Bapak. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika sejak lama sekali sudah ada norma yang mengatur hukum internasional, kenapa sekarang belum tegak, Bapak? Yang jadi pertanyaan adalah apakah hukum internasional ini tidak efektif atau kemudian sistem anarki internasional ini menyebabkan hukum internasional tidak kompatibel, Bapak? Jangan-jangan hukum internasional tidak kompatibel dengan sistem anarki internasional, Bapak? Seperti itu terus untuk menjadi solusi seperti apa selanjutnya seperti itu, Bapak? Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Saryanto. Jadi bahwa hukum internasional kompatibel itu orang akan cenderung menyepakati bahwa hukum internasional kompatibel. Dan bagaimana dibuat kompatibel itu harus dengan penyesuaian. Nah, tapi bagaimana Pak dengan anarki, Pak? Anarki itu adalah sifat manusia yang telanjang. Bahwa homo homini lupus, filsafat itu sebenarnya sudah ada sejak Yunani. Ketika manusia itu dibiarkan tanpa aturan, itu dia akan memakan satu sama lain. Dan ketika manusia berkumpul menjadi negara,
maka karakter manusia itu akan berubah menempel pada karakter negara. Ya. Sehingga secara alamiah, ketika manusia berhasil menyusun sebuah society dengan sebuah perjanjian traktat, kontrak dalam bahasanya Russell, itu secara internasional, kalau kita menganggap bahwa negara-negara itu sebagai person, jadi dalam hukum internasional itu, negara-negara itu statusnya adalah rechtspersonen dalam bahasa Belandanya. Rechtspersonen adalah para pelaku atau subjek hukum. Tapi istilahnya itu adalah rechtspersonen. Jadi seolah-olah negara-negara itu adalah person-person hukum. Kalau person, supaya tidak memiliki sifat homo homini lupus, maka harus diatur dengan kontrak-kontrak. Nah, kontrak-kontrak itulah yang dalam konteks dalam negeri namanya kontrak sosial. Tapi dalam kontrak internasional namanya kontrak internasional atau hukum internasional atau international treaty. Jadi hukum internasional selalu kompatibel, selalu kompatibel. Selalu kompatibel. Hanya masalahnya realitas terjadinya perang itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah berusaha dihindari, tetapi logika perang jalan. Logika perang tetap jalan. Kenapa? Ya ada dong negara itu yang perhitungannya. Kalau perang saya menang kayaknya ini. Ya gitu kan. Kalau perang saya menang. Ya lebih baik perang gitu. Atau ini dia negara ini sudah mengganggu fundamental need atau interest negara kami. Maka kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Itu juga alasan-alasan yang dalam hukum perang, the law of war itu sah. Jadi dalam hukum internasional itu ada the law of war, hukum perang. Nah, hukum perang itu ada namanya quote and quote legal reason to war. Jadi alasan hukum yang legal untuk pergi berperang itu ada. Apa? Satu, mengancam eksistensi satu negara. Jadi mengancam kedaulatan satu negara. Itu legal alasan. Misalnya ada negara kayak ini nih, Saddam Hussein mengambil wilayah Kuwait. Maka Kuwait itu punya alasan legal secara internasional untuk berperang. Yang kedua tadi yang disebut fundamental interest dari satu negara. Ya memang bukan kedaulatan sih, tapi dia nyerobot ladang minyak saya gitu. Dan ladang minyak itu menjadi sumber devisa saya signifikan. Nah, maka saya juga punya hak untuk berperang. Nah, alasan perang itu adalah ada alasan legal, ada alasan tidak legal. Yang alasan tidak legal ini sebenarnya kayak Amerika kemarin loh. Cuma nuduh bahwa Irak punya senjata nuklir, ternyata sampai perang bubar nggak ada itu. Mestinya kan dihukum Amerika. Tapi realitasnya nggak bisa. Nggak ada yang berani nyerang Amerika. Itu. Nah, jadi tetap ada gap antara idealisme dengan realisme, itu tetap ada gap. Tetapi gap itu bisa didekatkan dengan perbaikan sistem dan perbaikan dari isi dari hukum internasional sendiri yang terdiri dari beribu-ribu treaty atau perjanjian. Jadi optimisme internasional itu adalah pada hukum internasional itu masih optimis harapannya. Bisa lebih menjaga perdamaian dunia. Meskipun seperti orang menjaring itu, ya kadang-kadang ada yang jebol dan terjadi perang di sana sini. Gitu. Nah, itulah sudah sekalian saya kira yang bisa saya sampaikan untuk Mas Arianto. Tetap optimis bahwa dunia tetap bisa available, compatible dengan hukum internasional. Saya kira begitu sudah sekalian. Ini sudah 1 jam lebih. Ini Pak Ali masuk. Silakan Pak Ali kalau mau bikin pengumuman. Kalau tidak kita akan akhiri pertemuan kali ini. Oh, silakan Pak Ali. Mungkin ada tambahan sesuatu? Mungkin ada pertanyaan satu atau langsung aja?
Sudah tadi, sudah. Baik, saudara sekalian. Oh ya, jadi untuk selanjutnya yang kemarin belum presentasi itu ada sekitar 10 mahasiswa, betul ya? Jadi tolong itu kita sudah upload ya materi untuk buku itu, silakan Anda. Jadi karena waktunya tidak cukup, saya kira, jadi mahasiswa itu nanti buat tim ya, dua-dua saja ya, ada 5 kelompok. Temanya satu saja. Dan kita akan itu kembali temanya kita membedah tentang hukum internasional. Jadi kita agak memang temanya maju mundur ya, bukan isu-isu yang kemarin kita diskusikan. Kemarin kita kembali lagi pada isu yang fundamental tentang hukum internasional. Itu banyak. Jadi silakan nanti ada 5 kelompok dan segera di-upload saja. Kelompok 2 orang siapa ditulis di dalam WhatsApp group. Mungkin begitu ya, kira-kira bisa dipahami. Jadi itu milih saja, ada beberapa chapter itu, kita pilih mana yang Anda sukai saja. Jadi ini sukarelawan, milih mana yang disukai dari chapter tersebut. Begitu saya kira. Ada yang ingin bertanya atau yang belum jelas tentang informasi tersebut? Jelas. Sudah ya? Oke, yang belum saja, yang sudah jangan ya. Yang belum saja ditulis. Ini yang belum, ini seperti Fahriza, Cynthia, kemudian Indah, kemudian Dwi Putro, Mabruroh,